Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal dalam gerak lurus. Untuk soal pertama, soal ini kita akan membahas dengan dua cara. Cara pertama yaitu seperti ini, mobil A, kita gambar dulu sebuah mobil. Mobil A awalnya diam. Jika mobil diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0 meter per second. Kemudian, mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Dipercepat artinya kecepatan mobil bertambah 2 meter per second tiap detik. 1 detik bertambahnya 2. 2 detik berarti bertambahnya 4. 3 detik bertambahnya 6. 4 detik bertambahnya 8. Sehingga 5 detik atau 5 second kecepatan mobil bertambah 10. Kecepatan mobil bertambah 10. Awalnya kecepatannya 0. Sehingga di sini kecepatan mobil sekarang menjadi 10 meter per second dalam waktu 5 detik. 5 detik. Setelah itu mobil mengalami perlambatan. Perlambatan artinya dikurangi. Kecepatan mobil berkurang. Berkurangnya yaitu 5 meter per second tiap detik. Di soal katanya kecepatannya 0 karena berhenti. Jadi ini mobil akan direm sampai berhenti. Jadi di sini kecepatannya 0 meter per second. Diperlambat dengan 5. Jadi 1 detik dikurangi 5. Jadi supaya nilai 10 meter per second ini menjadi 0, maka dibutuhkan waktu sebesar 2 detik. Karena 1 detik dikurangi 5, jadi 2 detik dikurangi 10. Jadi karena di sini 10 dikurangi 10, maka di sini 0. Oke, di sini ditanyakan lagi, tentukan jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut. Jarak yaitu S-nya. Di sini kecepatannya 0 meter per second. Artinya 1 detik mobilnya berpindah sejauh 0 meter. 2 detik berarti tetap 0. 3 detik tetap 0. Jadi 5 detik mobilnya berpindah sejauh tetap 0 meter. Jadi di sini kita tulis 0 kali 5 ditambah. Di sini 1 detik mobilnya berpindah 10 meter. Jadi kalau dia 5 detik, berarti mobilnya berpindah sejauh 50 meter. Jadi di sini 10 dikali 5 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena benda dipercepat dengan percepatan yang tetap sehingga benda bergeraknya yaitu gerak lurus berubahnya beraturan. Jadi di sini posisinya pasti di tengah-tengah. Sehingga S1 sama dengan 0 dikali 5 0 ditambah 10 dikali 5 50 dibagi 2. S1-nya sama dengan 0 ditambah 50 jadi 50 dibagi 2. Di sini sama dengan 25 meter. Ini posisi pertama, keadaan pertama. Yang di sini adalah keadaan kedua. Untuk keadaan kedua, di sini bendanya 10 meter per second. 1 second berpindahnya 10 meter. Jadi kalau 2 detik, 2 second berpindahnya 20 meter. Jadi kita tulisnya supaya dapat 20, berarti ini bisa kita kali 10 dikali 2. Berarti dia 20 ditambah 0 dikali 2 dibagi 2. Jadi S2-nya yaitu 0 meter ditambah 20 meter ditambah 0 dikali 2, 0 per 2. Jadi jarak
Keadaan kedua yaitu 20 meter dibagi 2 itu sama dengan 10 meter. Karena yang ditanyakan yaitu jarak total yang ditempuh mobil, maka untuk jarak totalnya sisa ditambah. Jarak total berarti jarak pertama ditambah jarak kedua. 25 ditambah 10 berarti 35 meter. Ini cara pertama. Untuk cara kedua yaitu dengan menggunakan grafik. Oke, kita coba untuk cara kedua, kita menggunakan grafik. Grafik hubungan kecepatan dengan waktu. Oke, caranya bikin grafik. Di sumbu X ini yaitu waktu, di sumbu Y yaitu kecepatan. Jadi kita tulis waktunya itu 0. Ketika waktunya 0, kecepatannya itu 0. Jadi di sini titiknya. Oke, untuk yang ini ketika waktunya 5 detik, jadi kita tulis di sini 5 detik, 5. Kecepatannya 10 meter per second. Jadi di sini kita tulis 10 meter dihubungkan. Kita hubungkan. Kasih titik, hubungkan kedua titik. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Di sini keadaan ketiga yaitu kecepatannya menjadi 0. Kecepatan 0 ini kan kecepatan. Oke, dalam waktu 2 detik. Di sini 5. Diperlambat lagi 2 detik. Berarti 5 tambah 2. Berarti di sini 7. Karena di sini kecepatannya adalah 0. 0 berarti titiknya di sebelah sini. Gariskan hubungkan lagi kedua titik. Oke. Jadi gambarnya seperti ini. Karena di gambar ini berbentuknya adalah segitiga, maka untuk mencari jarak tempuh, sisa mencari luas di bawah grafik. Berarti kita mencari luas segitiga ini. Berarti jaraknya yaitu luas segitiga 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi di sini 1/2 dikali alasnya. Dari 0 sampai 7, berarti alasnya adalah 7. Tingginya ini berarti tingginya itu adalah 10. Oke. Jadi 1 kali 7 kali 10 itu 70 dibagi 2 menjadi 35 meter. Jadi kita bisa menggunakan untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama seperti ini, didapatkan 35 meter. Cara kedua menggunakan grafik tetap sama 35 meter. Untuk soal nomor 2, sebuah mobil awalnya bergerak dengan kecepatan. Kita gunakan lagi cara pertama. Kita gambar dulu mobilnya. Sebuah mobil awalnya bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Jadi di sini awalnya mobil bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Dipercepat artinya kecepatannya akan bertambah sebesar 4 meter per second tiap detik. 1 second bertambahnya 4. 2 second berarti bertambahnya 8. 3 second bertambahnya 12 sehingga 4 second kecepatan bertambah 16. Karena kecepatan bertambah 16 awalnya 5, berarti kecepatan di sini menjadi 5 tambah 16 21 meter per second. Waktunya yaitu 4 second atau 4 detik. Setelah itu mobil mengalami perlambatan. Perlambatan artinya kecepatan mobil dikuranginya yaitu sebesar 7 meter per second tiap detik sampai berhenti.
sampai berhenti, artinya kecepatan di sini adalah 0 meter per second. 1 detik dikurangi 7. Berarti supaya 21 ini habis, maka dibutuhkan waktu sebesar 3 detik. Karena 1 detik dikurangi 7, 2 detik dikurangi 14. Jadi butuh 3 detik supaya nilai kecepatan 21 ini menjadi 0. Tentukan total perpindahan. Dalam kasus ini jarak sama dengan perpindahan karena mobil tidak berbalik arah. Jadi di sini kita tulis ini keadaan pertama, yang di sini adalah keadaan kedua. Kita tulis 1 detik bendanya, mobilnya berpindah sejauh 5 meter. Berarti 4 detik bendanya berpindah sejauh 20. Jadi kita langsung kali saja 5 dikali 4. Jadi di sini 1 detik berpindahnya 21 meter. Jadi 2 detik, 4 detik berarti sisa dikali 4. Dibagi 2. Jadi jaraknya yaitu 5 kali 4, 20 ditambah 21 dikali 4, 2 kali 4, 84 dibagi 2. Jadi S1-nya yaitu 104 dibagi 2 yaitu 52 meter. Untuk S2-nya jarak pada keadaan kedua yaitu sama 1 detik 21 meter. Jadi kalau 3 detik sisa dikali 3 ditambah 1 detik 0 meter, 3 detik berarti di sini dikali 3 juga dibagi 2. Jadi S2-nya yaitu 21 dikali 3 berarti 63 ditambah 0 dibagi 2. S2 yaitu 60 bagi 2 berarti 31 ya, 31,5 meter. Oke. Jadi karena di sini ditanyakan tentukan total, karena yang ditanya adalah total berarti perpindahan totalnya atau jarak totalnya yaitu S1 ditambah dengan S2. 52 ditambah dengan 31,5 berarti 50 ditambah 30 ya 83,5 meter. Ini cara pertama. Jika menggunakan grafik, maka kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu. Grafik yang digunakan yaitu grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Kita gambar lagi. Di sini awalnya kita tulis dulu waktunya. Waktunya itu adalah nih sebuah mobil awalnya itu artinya waktunya adalah 0. Kecepatannya adalah 5. Jadi titiknya di sini. Ketika waktunya 0, kecepatannya 5. Setelah itu, ketika dipercepat sampai 4 detik, jadi di sini 4 detik, kecepatannya menjadi 21. Jadi 21-nya di sini. Kita hubungkan antara 21 dengan 4. Sudah ada 2 titik, kita hubungkan kedua titik. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu mobilnya diperlambat sampai berhenti, dibutuhkan waktu 3 detik. Di sini 4 detik, ditambah lagi 3 detik, jadi di sini adalah 7 detik. Berhenti, berarti kecepatannya 0, kita hubungkan dengan 7, berarti titiknya di sini. Oke. Untuk mencari perpindahannya yaitu kita mencari luas di bawah grafik. Di sini
kita ambil bangunan yang pertama, yaitu bangunan trapesium. Yang kedua yaitu bangunannya segitiga. Jika digambar ulang bangunannya, berarti bangunannya seperti ini. Yang bangunan pertama kita gambar ulang, bangunan seperti ini. Panjangnya ini 0 ke 4, berarti di sini panjangnya 4. Yang ini panjangnya adalah 5. Ini yang di bawah sini berarti panjangnya adalah 21. Jadi di sini 21. Kita putar trapesiumnya. Kita putar trapesiumnya. Oke, ini putarnya putar ke sini ya. Oke, berarti 21-nya di sebelah bawah sini, 4-nya, 5-nya di atas. Oke, untuk luas trapesium yaitu 1/2 jumlah sisi sejajar. Sisi yang sejajar yaitu sisi yang di atas sini, panjangnya 5, sejajar dengan sisi di bawahnya, yaitu panjangnya 21, dikali tinggi bangunan. Tingginya yaitu 4. Jadi, ini bisa kita bagi supaya memudahkan. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi, 5 ditambah 21, 26, dikali, ini tadi sisa 2. Berarti S1-nya yaitu 26 dikali 2, 52 meter. Untuk S2-nya, di sini S2-nya bangunannya yaitu bangunan segitiga. Berarti S2-nya yaitu 1/2 kali alas. Alasnya, bangunannya segitiga ini dia mulainya dari 4 sampai 7. 4 ke 7 itu adalah 3. Atau bisa juga 7 dikurang 4. Jadi di sini alasnya panjangnya 3 dikali tingginya yaitu tinggi bangunan ini yaitu 21. Oke. 3 dikali 21 yaitu 63 dibagi 2. 63 dibagi 2 hasilnya yaitu 31,5 meter. Sehingga jarak total, S total, yaitu S1 52 meter ditambah dengan S2-nya 31,5 meter. Jadi totalnya adalah 83,5 meter. Jadi kita menggunakan cara pertama itu hasilnya pasti sama dengan kita menggunakan cara kedua. Untuk soal nomor 3, sebuah mobil, kita gambar lagi mobilnya. Untuk soal nomor 3, sebuah mobil dipercepat dengan percepatan. Jadi mobil ini akan tiap detiknya kecepatannya akan bertambah sebesar 4 meter per second. Jadi 1 detik bertambahnya 4. 2 detik bertambahnya 8. Jadi karena di sini 3 detik, berarti kecepatannya bertambahnya 12. Bertambahnya 12. Salah ya gambar mobilnya ya. Bertambahnya 12 dari keadaan diam. Dari keadaan diam berarti awalnya kecepatannya yaitu 0. Bertambahnya tadi 12. Berarti di sini kecepatannya itu tetap 12. Karena 0 tambah 12 tetap 12. Waktu yang dibutuhkan bertambahnya kecepatannya yaitu 3 detik atau 3 second. Selanjutnya setelah itu mobil mengalami gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan artinya kecepatannya tetap. Kecepatan tetap yaitu kecepatan tidak berubah. Karena di sini 12
terus mengalami gerak lurus beraturan, kecepatan tetap, berarti di sini juga 12. Jadi kecepatan di sini tidak berubah. Di sini dia bergeraknya selama 4 detik. Kita tulis di sini 4 detik. Kemudian mobil direm sehingga mengalami perlambatan sampai berhenti. Mobil direm sampai berhenti. Sampai berhenti berarti di sini kecepatannya 0. Dia dikurangi berapa? Karena di sini diperlambat dengan 6 meter per second kuadrat. Artinya 1 detik kecepatannya berkurang sebesar 6 meter per second. 1 detik berkurang 6. Di sini ada 12. Supaya ini 12 menjadi 0, dibutuhkan waktu adalah 2 detik. 1 detik dikurangi 6, berarti butuh waktu 2 detik supaya kecepatan 12 ini menjadi 0. Oke, kita pakai cara pertama. Sini ada 3 keadaan ya. Cara pertama yaitu kita cari dulu jarak pertamanya. Keadaan pertama. Jadi di sini 0 meter setiap detik. Jadi kalau dia 3 detik, sisa dikali 3. Atau bisa juga 0 tambah 0 tambah 0 sebanyak 3 kali. Tapi bagusnya dikali saja supaya tidak terlalu banyak ditulis. Ini 1 detik 12 meter. Jadi 12, seharusnya kan 12 tambah 12 tambah 12. Karena di sini dibutuhkan 3 detik. Kalau kalian mudah dalam perkalian, maka kalian kali saja. Terus dibagi 2. Jadi S2-nya yaitu 0 dikali 3, 0. Tambah 12 dikali 3, 36 dibagi 2. Kok S2 ya S1. S1-nya sama dengan 0 ditambah 36. 36 dibagi 2, hasilnya adalah 18 meter. Untuk keadaan kedua, S2-nya yaitu 1 detik 12 meter. Karena ada 4 detik, berarti dikali 4 ditambah. Ini juga 12 meter dikali 4 terus dibagi 2. Jadi S2-nya yaitu 12 dikali 4, 48 tambah 48 dibagi 2. S2-nya yaitu 40, 80, 96 dibagi 2. Hasilnya 48 meter. Untuk S3-nya, jarak yang ditempuh pada keadaan ketiga ini ketika diperlambat 1 detik 12 meter berarti 2 detik. Ini 2 detik ya, berarti dikali 2 ditambah 1 detik 0 meter. Ada 2 detik kali 2. Ini tetap dibagi 2. Berarti S3-nya yaitu 12 dikali 2, 24. Ditambah 0 per 2. S3-nya yaitu 12 meter. Jadi karena di sini ditanyakan adalah tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut dari keadaan direm hingga berhenti. Di soal tidak ditanyakan dari awal ya. Di soal itu hanya ditanyakan mobilnya dari direm. Rem itu ketika di sini. Ini keadaan direm, keadaan ketiga. Kan awalnya dipercepat. Awalnya mobilnya dipercepat. Kemudian mobilnya mengalami gerak lurus. Berarti ini dia GLB. Terus keadaan ketiga yaitu mobilnya direm, berarti di sini direm sampai berhenti. Di sini berhenti. Karena di soal ditanyakan bukan jarak total, tapi yang ditanyakan itu cuma dari keadaan direm sampai berhenti, berarti di soal yang ditanyakan cuma S3-nya. Cuma yang ini. Berarti jawabannya adalah 12 meter. Oke. Jika menggunakan cara grafik, seperti ini, kita gambar dulu grafiknya.
grafik hubungan kecepatan dengan waktu. Kita gambar. Di awal ini dari keadaan diam. Artinya awalnya waktunya 0, kecepatannya juga 0. Berarti di sini titiknya. Kemudian ketika dipercepat selama 3 detik, berarti di sini 3 detik, kecepatannya menjadi 12 meter. Berarti kita tulisnya di sini 12 meter. Kita hubungkan 12 dengan 3. Hubungkan kedua titik. Oke. Kemudian 4 detik bergerak GLB. Karena sudah ada 3 di sini, ditambah lagi 4 detik, berarti di sini 7 detik. Dia bergeraknya GLB, artinya kecepatannya juga 12. Nih, kecepatannya 12. Kita gambar, hubungkan. Kemudian direm. Waktu pengeremannya itu adalah 2 detik. 7 ditambah 2 berarti di sini 9. Kecepatannya 0. Jadi titiknya itu adalah di bawah. Kecepatan 0. Kita hubungkan lagi. Yang ditanyakan, ini tadi keadaan pertama dipercepat, ini dia keadaan kedua GLB. Di sini keadaan ketiga, keadaan kedua ya, salah. Keadaan ketiga, ini yang direm. Direm yang awalnya 12 sampai berhenti. Karena yang ditanyakan di soal adalah cuma jarak yang ditempuh dari rem, berarti cuma yang ini, ketiga ini. Yang ketiga ini adalah bentuknya segitiga, berarti jarak ketiganya yaitu 1/2 kali alas. Alasnya dari 7 ke 9 itu adalah 2 atau 9 dikurang 7. Panjangnya ini adalah 2. Dikali tingginya. Tingginya bangunan ini adalah 12. Berarti jaraknya yaitu, supaya memudahkan, ini langsung bagi saja. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1 kali 1 kali 12, jawabannya adalah 12. Jadi sama ya cara pertama dengan cara kedua. Keempat, di sini disajikan sebuah grafik. Kemudian ditanyakan percepatan benda dari 0 sampai 3 detik. Di sini 0 sampai 3 detik. Oke, kita jawab dulu. Untuk soal yang pertama, percepatan itu bisa berupa dipercepat atau diperlambat. Di mana percepatan itu simbolnya adalah A, akselerasi. Itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu atau selang waktu, yaitu delta V per delta T. Oke. Untuk soal yang pertama, berapa besar percepatan benda ketika 0 sampai 3 detik? Oke. Untuk ini 0 sampai 3 detik, kecepatan itu adalah di sumbu Y ini. Kecepatan adalah sumbu Y ini 0 sampai 3 detik. Berarti ketika waktunya 3 detik, kecepatannya adalah 2. Jadi ketika waktunya 3 detik, kecepatannya adalah 2. Di sini waktunya 3 detik, kecepatannya adalah 2. Ketika waktunya 0 detik, kecepatannya itu adalah 0. Berarti di sini 0 kurang 0. Bisa juga kita lihat garis miring ini, yang dicari adalah kemiringan. Delta V yaitu kan garis miringnya sampai di sini. Berarti delta V-nya itu 2 dikurangi 0 per garis miringnya itu 3 dikurangi 0.
Jadi di sini 2/3 meter per second kuadrat. Untuk yang soal di sini ditanyakan percepatan benda 7 sampai 9 detik. 7 sampai 9 detik. Berarti A-nya yaitu perubahan kecepatan, kita lihat 7 sampai 9 detik. 7 sampai 9 kita lihat berapa perubahan kecepatannya. Kita lihat, kita garis ke samping, berarti perubahan kecepatannya yaitu 5 kurang 2. Berarti di sini 5 kurang 2. Terus selang waktunya yaitu 9 dikurang 7. 9 kurang 7. Bisa juga dengan cara begini logikanya. Ketika waktunya 9 detik, kecepatannya adalah 5. Makanya di sini 5. 9 detik kecepatannya 5. 7 detik, di sini 7 detik, kecepatannya adalah 2. Makanya 7 detik kecepatannya adalah 2. 5 dikurang 2 yaitu 3. Per 9 dikurang 7 yaitu 2 meter per second kuadrat. Ini untuk soal bagian A-nya, karena yang di bagian A yang dicari adalah percepatan benda. Untuk soal bagian B, kita kerjakan di sisi sini, sebelahnya. Untuk bagian B, perpindahan benda selama bergerak 9 detik. Selama bergerak 9 detik, berarti yang ditanyakan itu adalah 0 sampai 9. Jadi ini adalah bangunan pertama. Bisa juga segitiga ini dengan persegi panjang yang ini kita ubah menjadi, kita sebut dia bangunan pertama. Jadi bentuknya itu adalah trapesium. Untuk bangunan kedua ini juga bentuknya trapesium tapi terbalik. Jadi kita pakai dulu bangunan pertama ini, kita cari dulu luasnya. Trapesium pertama yaitu kita cari dulu S1, luas trapesium pertama yaitu 1/2 jumlah sisi sejajar. Yang sejajar itu adalah garis yang di bawah ini yang warna merah. Nih, bentuknya seperti ini. Yang sejajar itu yang ini. Garis ini panjangnya adalah 7. Ditambah dia sejajar dengan garis hijau yang di atas ini. Ini panjangnya itu adalah 4. Kenapa 4? Karena panjang ini dia mulai dari 3 sampai 7. 3 ke 7 itu adalah 4. Atau 7 kurang 3. Itu adalah panjangnya 4. Terus dikali tinggi. Tinggi bangunan ini, tingginya yaitu 2. 2 dibagi 2 itu habis 1, sisa 1. 7 ditambah 4, 11 kali 1 yaitu 11 meter. S2-nya bangunan yang ini kita bisa gambar ulang. Kita gambar dulu. Oke, sebenarnya bisa dilihat langsung juga dengan cara yang garis yang di atas ini itu sejajar dengan garis sebelah sini. Ini sejajar. Ini tinggi bangunan, ini kemiringan. Tapi untuk memudahkan, kita gambar ulang saja. Ini panjangnya adalah 2. Sedangkan yang ini panjangnya adalah 5. Berarti ini 5. Yang ini panjangnya 7 ke 9 itu adalah 2. Jadi kalau diputar, bangunan ini diputar, gambarnya itu menjadi seperti ini. Ini diputarnya begini. Berarti 5-nya turun ke bawah. Ini 2 naik ke atas. Ini 2-nya di sini ke samping. Jadi seperti ini. Jadi S2-nya
S2-nya yaitu jumlah sisi sejajar 1/2 jumlah sisi sejajar. Yang sejajar adalah garis yang di bawah dengan di atas. Jadi 5 ditambah 2 dikali. Tingginya bangunan itu adalah 2. Tingginya bangunan adalah 2. Berarti 1/2 bagi 2 ini adalah 1. 5 ditambah 2, 5 tambah 2, 10, 10 dikali 1 itu 10 meter. Jadi jarak totalnya yaitu jarak atau perpindahan yaitu sisa S1 tambah S2. Kenapa di total? Karena yang ditanyakan itu perpindahan benda selama 9 detik. 9 detik artinya dari 0 sampai 9. Berarti ini semuanya harus ditotal. Jadinya 11 ditambah 10 itu adalah 21 meter. Oke, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.